Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Anindita Tiari dengan 3 digit terakhir 107 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang edisi atau analog digital converter. Apa itu ADC? ADC adalah analog digital converter, adalah perangkat elektronik yang mengubah sinyal analog kontinu menjadi sinyal digital diskrit. Fungsi utamanya adalah menghubungkan dunia nyata atau analog dengan sistem digital seperti komputer dan microcontroller. Contoh sederhana, sensor suhu menghasilkan sinyal analog yang dikonversi ADC pada data digital untuk diproses sistem komputer. Prinsip kerja ADC yang tahap pertama yaitu sampling atau pengambilan sampel sinyal analog secara periodik. Frekuensi sampling harus memenuhi teorema Nyquist atau sinyal dapat direkonstruksi dengan benar. Tahap kedua, quantization, pembulatan nilai sampel ke level diskrit terdekat. Proses ini menghasilkan error kuantisasi yang mempengaruhi akurasi sinyal digital. Tahap ketiga yaitu encoding, konversi nilai diskrit hasil kuantisasi menjadi kode biner. Contoh, edisi 8 bit menghasilkan 256 level diskrit dalam format biner. Prinsip kerja sampling dan kuantisasi secara detail. Sampling dan teorema Nyquist. Sampling adalah proses pengembalian sampel sinyal analog secara periodik. Teorema Nyquist menyatakan frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi sinyal. Jika frekuensi sampling kurang dari syarat ini, terjadi aliasing, distorsi sinyal yang menyebabkan data tidak akurat. Kuantisasi dan error kuantisasi. Kuantisasi adalah pembulatan nilai sampel ke level diskrit terdekat. Proses ini menghasilkan error kuantisasi, yaitu selisih antara nilai asli dan nilai yang dibulatkan. Semakin banyak bit resolusi ADC, semakin kecil error kuantisasi dan semakin akurat representasi digital. Prinsip kerja encoding dan output digital. Encoding mengubah setiap level kuantisasi menjadi kode biner. Contoh, ADC 8 bit menghasilkan 256 level diskrit, sehingga setiap sampel dipresentasikan sebagai bilangan biner atau 8 bit. Output ADC berupa data digital yang dapat langsung diproses oleh komputer atau microcontroller. Semakin banyak bit, semakin halus representasi sinyal analog aslinya. Parameter penting edisi resolusi. Resolusi edisi didefinisikan sebagai jumlah bit output yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah bit, semakin banyak level diskrit yang tersedia. Edisi 8 bit menghasilkan 256 level, sedangkan edisi 12 bit menghasilkan 4096 level diskrit. Resolusi yang lebih tinggi menghasilkan akurasi pengukuran yang lebih baik karena error kuantisasi menjadi lebih kecil. Pemilihan resolusi edisi harus disesuaikan dengan kebutuhan presisi aplikasi yang digunakan. Parameter penting edisi: kecepatan sampling rate, signal to noise ratio, SNR, total harmonic distortion atau THD, offset error, gain error, dynamic range, bandwidth input, effective number of bit atau ENOB. Jenis ADC: ADC paralel flash ADC. Prinsip kerja: menggunakan banyak komparator secara bersamaan untuk semua level kuantisasi sekaligus memungkinkan konversi instan tanpa iterasi bertahap. Sangat cepat, kecepatan tertinggi di antara semua jenis ADC, cocok untuk aplikasi real time dan frekuensi tinggi. Kurangan, kompleksitas sirkuit tinggi dan konsumsi daya besar seiring meningkatnya resolusi bit. SAR ADC. Prinsip kerja SAR ADC. SAR ADC menggunakan pendekatan bertahap melalui algoritma binar. Setiap siklus clock 1 bit ditentukan dari MSB ke LSB menggunakan komparator dan diasi internal, sehingga konversi N bit membutuhkan N siklus clock. Keunggulan dan aplikasi. SAR ADC menawarkan keseimbangan optimal antara kecepatan dan akurasi.
atau revolusi 8-16 bit, sampling rate hingga beberapa MSBS banyak digunakan pada microcontroller, akuisisi data sensor, instrumentasi medis, dan sistem kontrol industri. Jenis ADC Sigma Delta ADC. Prinsip kerja menggunakan teknik oversampling atau pengambilan sampel jauh di atas frekuensi Nyquist, dikombinasikan dengan noise sampling dan digital filtering untuk menghasilkan akurasi konversi yang sangat tinggi. Keunggulan dan kekurangan: resolusi sangat tinggi 16-24 bit, noise rendah ideal untuk audio digital yang pengukuran presisi, namun kecepatan konversi relatif lebih lambat dibanding flash atau SAR edisi. Edisi integrasi atau dual slope. Prinsip kerja dual slope, sinyal input diintegrasikan selama waktu tetap, kemudian dihitung waktu diintegrasi balik hingga mencapai 0. Selisih waktu ini menentukan nilai digital output. Metode ini sangat efektif dalam menolak noise frekuensi tinggi. Keunggulan dan aplikasi: akurasi tinggi dan noise rendah menjadikan edisi dual slope ideal untuk multimeter digital dan instrumen presisi. Kekurangannya adalah kecepatan konversi yang relatif lambat dibanding tipe edisi lainnya. Jenis edisi people link. Kombinasi kecepatan dan resolusi tinggi dengan beberapa tahap konversi paralel. Setiap tahap memproses berbagai hasil konversi secara bersamaan, meningkatkan throughput secara signifikan. Aplikasi utama pada video digital memungkinkan komunikasi berkecepatan tinggi dan sistem radar. Cocok untuk sinyal dengan bandwidth lebar yang membutuhkan akurasi dan kecepatan konversi tinggi secara bersamaan. Aplikasi edisi sensor dan pengukuran. Aplikasi edisi dalam audio dan video digital. Rekaman suara menggunakan edisi untuk mengubah gelombang suara analog dari mikrofon menjadi data digital. Proses ini memungkinkan penyimpanan, pengeditan, dan pemutaran ulang audio dengan kualitas tinggi pada perangkat digital. Kamera digital menggunakan edisi untuk mengkonversi sinyal cahaya analog dari sensor gambar menjadi data piksel digital. Edisi berperan penting dalam menentukan kualitas gambar, dynamic range, dan kedalaman warna pada foto maupun video. Aplikasi edisi dalam sistem kontrol dan komunikasi. Edisi memainkan peran penting dalam sistem kontrol dan komunikasi modern. Kontrol robotik, edisi membaca sinyal sensor analog atau posisi tekanan, suhu, dan mengubahnya menjadi data digital untuk kendali presisi gerakan robot. Otomasi pabrik, sistem SCADA dan PLC menggunakan edisi untuk memantau dan mengontrol proses industri secara real-time. Sistem komunikasi digital, edisi mengubah sinyal suara atau data analog menjadi aliran bit digital untuk transmisi melalui jaringan telekomunikasi modern. Kelebihan dan kekurangan edisi. Kelebihan edisi menghubungkan dunia analog dan digital secara efektif, fleksibel, tersedia berbagai jenis sesuai kebutuhan aplikasi, akurasi tinggi tergantung resolusi dan tipe edisi yang digunakan. Kekurangan edisi. Error kuantisasi. Nilai sinyal tidak dapat dipresentasikan secara sempurna. Keterbatasan kecepatan sampling pada tipe edisi tertentu. Resolusi terbatas dapat mengurangi presisi hasil konversi. Implementasi edisi pada microcontroller. Microcontroller modern seperti Arduino dan STM32 memiliki edisi internal yang memudahkan pembacaan sensor analog. Arduino Uno memiliki edisi 10 bit. Sedangkan STM35 menawarkan edisi 12 bit. Dengan kecepatan lebih tinggi, cara membaca data edisi, sensor analog dihubungkan ke pin edisi, sinyal di sampling, dikuantisasi, lalu dikonversi ke nilai digital yang dapat diproses program. Contoh analog rate pada Arduino menghasilkan nilai 0 sampai 1023 dari sensor suhu LM35. Implementasi edisi pada sistem audio digital. Edisi memainkan peran krusial dalam sistem audio digital dengan mengubah sinyal analog dari mikrofon menjadi data digital yang dapat diproses. Proses dimulai saat gelombang suara ditangkap mikrofon sebagai sinyal listrik analog kontinu. Edisi kemudian melakukan sampling pada frekuensi tinggi, melakukan kuantisasi ke level discrete dan menghasilkan output biner. Sound card pada komputer menggunakan edisi untuk merekam suara, sementara perangkat audio profesional menggunakan edisi resolusi tinggi 24 bit untuk kualitas optimal. Jadi kesimpulannya, edisi adalah jembatan vital antara dunia analog dan digital, memungkinkan sistem komputer memproses sinyal nyata. Pilihan jenis edisi
flash, SAR, sigma delta, dual slope, people, bergantung pada kebutuhan kecepatan dan akurasi aplikasi. Parameter seperti resolusi, sampling rate, SNR, dan error menentukan performa dan kualitas hasil konversi secara keseluruhan. Jadi kita langsung saja ke programnya. Ini salah satu program dasar penggunaan dasar menggunakan potensiometer. Nah, di sini kita pakai pin 34. Nah, program itu dipakai untuk program itu nampilin voltase dan nilai analog dari potensi utuh. Ya, ini ADC basic lah, pakai pin 34 di SP. Nah, ini SP-nya seperti ini. Kayak potensio, karena potensio kan sinyalnya analog ya. Nah, terus kita jadiin voltase digital di sini. Nah, ini putar-putar. Nah, lalu kita ini paling mentok 3,3. putar-putar aja. Karena kita VCC-nya pakai 3,3. Nah, ini kita putar ke kiri, berarti tambah dikit, tambah kecil voltasenya. Sinyalnya tambah kecil, nah tambah gede tambah gede. Ya gitu teman-teman. Oh, ada. Nah, kelompok saya juga melakukan percobaan lain. Yang pertama dengan LED. Nah, ini sama kayak tadi programnya, ini perhitungannya. Terus ini hasilnya yang di terminal. Nah, ini buat indikator lainnya. Kalau misal ini gedein, ini ya nyala. Yang kecil ini Nah, LED akan menyala. Oke. Selanjutnya percobaan dengan DHT22. Silakan. Nah, Nggak ini ya, fokus. ini programnya kita pakai DHT, hitung ADC-nya, bla 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 bla. Emang ini masih ADC ya? DHT. Iya iya, amin. Nah ini indikatornya. Kalau itulah ada, kalau misalnya aman sekian 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 gitu. Jujur ini jauh banget sih. Ini kan sekarang segini ya, 28,2 kelembapannya 64. Nah misal saya angetin ya kan, kelembapannya naik. Pegang tuh. Nah kalau kelembapannya 170, 77, 82 ya kan. Fuck, gue lapar, gue tremor. Tuh. Dan yang terakhir menggunakan LDR. Teruskan. Ya udah, ini kan gini. Kita programnya, ini programnya. Dihitung di sini. Nah, ini sensor LDR-nya. Jadi semakin terang ada cahaya di dekat LDR-nya, dia bakalan tekanan semakin kecil, resistensinya besar. Nah, kalau di ini dia paling tinggi, ditutupin nih, saya tutupin. Nah, jadi dia mentok. Kenapa LED-nya enggak? Oh, ini nih LED-nya nyala. Nah, ini LED-nya nyala. Coba harusnya makin. Oh iya tuh. Makin ini mati LED-nya. Tuh, nggak kelihatan ya? Dari sini kali. Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini nyala. Tutup. Nah, itu nyala. Wah, oke. Tutupin. Ini semakin kecil. Kayak gitu deh. Nah, begitu sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.